Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kalian tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Harus selalu semangat belajar. Kali ini Pak Febi akan membahas kembali tentang pelajaran matematika yang telah dibahas kemarin. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pahami sekarang, yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan tentunya kita bisa memahaminya lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar? Harus siap tentunya. Baik, di sini Pak Febi ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian melakukan hal berikut? Di sini ada sebuah paragraf, sebuah cerita. Ajis memiliki sebuah apel. Kemudian, apel tersebut mula-mula dibagi menjadi dua bagian yang sama, sehingga sering kita menyebut bagian tersebut adalah setengah. Kedua bagian tersebut masing-masing dibagi dua lagi, sehingga menjadi 4 bagian yang sama, sehingga kita sering menyebutnya bagian tersebut seperempat. Pernah? Tidak? Pasti ada yang pernah ya. Kemudian, nah ini ada contoh gambarnya. Nah, yang tadinya seluruh 1 dibagi 2 menjadi setengah. Dibagi lagi yang setengah ini menjadi seperempat. Nah itu. Kemudian kalian juga pernah kan ketika berbelanja ke supermarket, kemudian kalian melihat ada angka di sana 50%. 20%. Coba ada 50%, 20%, kemudian ada setengah, seperempat. Apa ya itu semua? Ya, pasti ada yang sudah tahu. Jawabannya adalah itu adalah semula bilangan pecahan. Jadi, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, diharapkan kalian setelah belajar bilangan pecahan kali ini, pertama kalian bisa memahami bentuk-bentuk bilangan pecahan. Ada bilangan pecahan biasa, bilangan pecahan campuran, biasa, campuran, kemudian desimal, dan persen. Tuh. Yang ketiga, kalian nanti juga harus bisa memahami yang namanya perubahan dari bentuk pecahan biasa ke campuran, atau biasa ke persen, ataupun biasa ke desimal. Dan yang keempat, kita akan mencoba mengubah pecahan persen ke biasa maupun sebaliknya dari biasa ke persen. Siap untuk belajar? Harus siap tentunya. Nah, halo, di sini ada Citah nih. Ya, Citah ini katanya adalah hewan terkuat, ya, kuat otot kakinya gitu dan tulangnya yang kuat sehingga dia dijuluki dengan hewan tercepat di darat begitu ya. Nah, dia pengen belajar bareng. Apa ya? Kita belajar bersama Citah. Mudah-mudahan baik Citahnya. Lanjut. Nah, apa ya arti bilangan pecahan itu? Ada yang tahu? Tadi ya, mungkin tadi ada yang jawab mungkin setengah yang tadi ya. Nah, yang publik maksud adalah bilangan pecahan itu adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Maksudnya bagaimana Pak Febi bagian dari keseluruhan? Yang tadi yang Pak Febi sampaikan, yang Aziz itu ya, ketika Aziz mempunyai satu buah apel, kemudian membagi 2 apelnya yang menjadi setengah. Nah, itu adalah bagian dari keseluruhan. Ya, bagian yang tadinya awal 1. Ya, 1 penuh begitu, itu yang namanya bagian dari keseluruhan. Atau pecahan itu bisa dinyatakan sebagai pembagian dan perbandingan. Nah, pembagian gimana Pak Febi? Jadi setengah itu artinya 1/2. 1/2 itu artinya juga bisa dibilang 1 dibagi 2 begitu ya. Yang ketiga, ada juga bilangan pecahan itu artinya memiliki 2 unsur, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, yang harus kalian ketahui sekarang mengenai bilangan pecahan adalah poin yang ketiga,
Kalian harus memahami bahwa bilangan pecahan itu yang memiliki dua unsur, yaitu pembilang dan penyebut. Berikut penjelasannya. Contoh, tadi setengah ya. Bentuknya tadi yang Papi sampaikan 1/2 tuh tadi. Dalam poin kedua Papi udah jelaskan. Setengah itu bentuknya 1/2. Nah, angka 1 ini disebut dengan pembilang dan angka 2 ini disebut dengan penyebut. Ya, jadi yang dimaksud dengan unsur pembilang dan penyebut ini berikut penjelasannya ya. Ada 1/2, 1 disebut dengan pembilang, angka 2 disebut dengan penyebut. Jelas ya? Yuk kita lanjut ke bentuk-bentuk pecahan. Apa saja bentuk pecahan? Nah, Papi sudah siapkan beberapa contoh di situ. Ada 1/2 dan 3/5. Jadi sekali lagi membaca pecahan itu yang atas dulu, pembilang dulu, baru penyebut. 1/2 ya. Kemudian 3/5. Nah, begitu. Nah, ini adalah pecahan biasa. Apa pecahan biasa? Pecahan yang memiliki dua unsur, pembilang dan penyebut. Dah, itu aja. Sekali lagi, pecahan biasa adalah pecahan yang memiliki dua unsur, pembilang dan penyebut. Ya, pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah, yang dipisahkan oleh garis per ya, seperti itu. Baik, lanjut. Kalian tentunya harus bisa ya. Bisa dong dengan melihat contoh gambar dari Bapak-Ibu, kalian tentunya pasti bisa menuliskan contoh-contoh lainnya ya, pecahan biasa. Misal bisa 4/6, 10/2, 3/5, tadi ya 3/6, begitu. Itu yang namanya pecahan biasa. Lanjut. Nah, ada begini bentuknya nih. Sebentar, nah, begini bentuknya ya. Nah, ini begini bentuknya. Ini semua namanya adalah pecahan campuran ya. Bacanya bagaimana Pak Pedi? Bacanya adalah 3/4/5. Ulangi, 3/4/5. Nah, ini 7/1/3. Awas, bukan 34/5, tapi 3/4/5. Ini juga bukan 71/3, tapi 71/3. Apa artinya pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Mana yang bilangan bulat? Ini 3. Ini 7. Itu adalah bilangan bulatnya. Bilangan pecahannya yang mana? Ini 4/5. 1/3. Ya. Jadi bilangan bulat itu ada di depan bilangan pecahan. Kemudian dalam penulisannya bilangan bulat ini harus di tengah-tengah atau sejajar dengan per itu, garis ya. Sekali lagi bilangan bulat ini ditulis dalam pecahan campuran harus tengah-tengah. Tidak boleh berdampingan dengan 4, tidak boleh juga berdampingan dengan 5. Nanti salah tafsir, berubah jadi pecahan biasa lagi 34/5. Sekali lagi, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulatnya ada di depan. Ya, dibacanya 3/4/5, 7/1/3. Silahkan kalian bisa tuliskan satu contoh lain ya. Contohnya Papi tambahin lagi deh, 7/1/8, 2/1/2. Itu namanya pecahan campuran. Baik, selanjutnya yaitu ini dia, ada angka 2 angka ya. Nah, apakah ini? Ini adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang memiliki tanda koma. Ini tanda komanya. Ini tanda komanya. Dan cara membacanya jadi 0,3. Ini 1,25. Awas. Jangan membaca seperti ini. 1,25. Itu tidak benar. Yang betul adalah 1,25. Begitu. Selanjutnya, nah bilangan yang di depan koma ini disebut bilangan bulat. Dan bilangan yang di belakang koma itu disebut dengan bilangan pecahan. Mengapa disebut bilangan pecahan? Dikarenakan nilai tempat dari sebuah pecahan desimal yang di belakang koma ini sebenarnya ada per 10. Ada kata per, artinya itu udah masuk ke pecahan, begitu.
kalian tentunya bisa menuliskan contoh-contoh lainnya. Bisa 2,71 atau 100,123. Ya, begitu ya. Itu namanya pecahan desimal. Lanjut. Ada gambar yang seperti ini. 30 tanda seperti ini, 125 tanda seperti ini. Maka ini namanya adalah pecahan persen. Apa yang dimaksud dengan pecahan persen? Adalah pecahan yang memiliki tanda seperti ini. Ini namanya persen. Apa itu persen? Persen itu per 100. Ya, persen itu adalah per 100. Jadi ini semua jika di dalam pecahan biasakan adalah atau dipecah. Di pecahan biasakan betul, jadi 30 per 100. Ini juga 125 per 100 ya. Jadi yang per 100 namanya persen. Ini jadi pecahan persen. Sekali lagi, pecahan persen itu memiliki tanda atau simbol seperti ini. Ini namanya persen atau per 100. Begitu. Tentu kalian bisa menuliskan contoh-contoh lainnya ya. 50%, 70%, dan sebagainya. Lanjut, ada materi selanjutnya adalah pengubahan bentuk-bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Nah, sebelum ke sana, kalian harus memahami bahwa nanti kalian akan belajar yang namanya mengubah-ubah bentuk pecahan. Bisa dari biasa ke campuran atau campuran ke biasa. Bisa biasa ke persen ataupun persen ke biasa. Dan yang terakhir bisa juga dari biasa ke desimal ataupun desimal ke biasa. Nah, pada kali ini yang akan kita pelajari ya adalah biasa ke persen. Baik, ulangi ya. Jadi pecahan ini dapat dirubah-rubah bentuknya ya. Dari campuran ke biasa, biasa ke campuran, ataupun biasa ke persen, persen ke biasa, biasa ke desimal maupun desimal ke biasa. Namun yang akan kita pelajari kali ini adalah dari biasa ke persen maupun dari persen ke biasa. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari. Nah, mengubah persen ke biasa. Ini menyenangkan ya. Yuk, awas, belajar matematika itu harus santai, harus enjoy, tidak boleh terbebani dengan lihat-lihat angka, dengan pusing-pusing angka. Justru matematika itu menyenangkan, ya, harus buat menyenangkan. Banyak hal, banyak permainan di sini. Nah, di sini mengubah pecahan persen ke biasa. Ada tabel yang sudah disiapkan sama Pak Febi. Nah, lihat di sini. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa pecahan persen itu adalah per 100. Jadi kalau mengubah kebiasaannya itu mudah. Tinggal di sini ada contoh nih, 30% ke pecahan biasa jadi 30 per 100. Di bilangan yang di sini menjadi soal ditulis sebagai pembilang dan tanda ini dirubah menjadi per 100 atau jadi penyebut 30%. Ya. Lanjut 75%. Jadi dirubah 75 per 100. Tanda seperti ini dirubah menjadi penyebut dan angka yang di depannya, depan tanda ini ya atau tanda persen ini dirubah menjadi pembilang. Yang terakhir ada 160%. Dirubah menjadi 160 per 100. Nah, kok Pak Febi menuliskan ada di sini pecahan biasa disederhanakan? Ya, betul. Pecahan biasa itu bisa disederhanakan. Ya. Jadi di lebih angka-angka itu lebih kecil, tapi nilainya sama, begitu ya, nilainya sama. Jadi pecahan biasa itu dapat disederhanakan, ya. Nah, jadi angkanya itu lebih kecil, ya. Yuk kita pelajari. Di sini ada pecahan biasanya 75 per 100. Nah, dibiasakan, ya, disederhanakan. Mohon maaf ya, disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan, Pak Febi? Cara menyederhanakan adalah membagi pembilang dan penyebut itu dengan angka yang sama. Nah, bagaimana cara mencari angka yang sama ini? Tentunya kalian harus menguasai yang kemarin di kelas 4 sudah pelajari, yaitu FPB dan KPK. Ya, jadi kalian cari FPB dan KPK. FPB-nya tentunya ya, FPB dari 75 dan 100 itu berapa? Yaitu Pak Febi ketemukan adalah 5. Ya, atau Pak, aku belum memahami atau belum terampil dalam FPB. Nah, caranya bagaimana untuk menyederhanakan? Tinggal kalian membagi dengan angka-angka kecil dulu. Contoh 75 ini ya. Kita coba bagi dengan angka 1. 100 juga dibagi angka 1. Oh, bisa nih. Ya, tapi itu tidak jadi sederhana.
nanti hasilnya tetap 75/100. Itu bukan menyederhanakan kalau dengan angka 1. Jadi kita rubah angka 1 tidak bisa untuk membagi untuk menjadikan sederhana sebuah pecahan biasa. Maka dimulailah dari angka 2. Coba 75 dibagi 2 bisa nggak ya? 100 dibagi 2 bisa nggak ya? Nah, sebenarnya bisa-bisa saja hasilnya ada, tetapi hasilnya akan berbentuk koma-koma atau nanti jadi pecahan desimal. Itu tidak bisa, tidak boleh. Dalam menyederhanakan pecahan biasa tidak boleh menjadi pecahan desimal. Ya, kan tujuannya juga menyederhanakan pecahan biasa. Jadi 75 dibagi 2, 100 dibagi 2 itu tidak bisa. Angka 2 tidak bisa menyederhanakan pecahan dari 75/100. Diganti ke angka 3. 75 dibagi 3 bisa tidak? Oh bisa, ya. Tapi 100 dibagi 3 bisa nggak? Bisa juga, cuman angkanya nanti jadi desimal, ya. Begitu, itu tidak bisa. Jadi angka 3 tidak mungkin untuk bisa menyederhanakan pecahan 75/100. Begitupun seterusnya. Nanti ketemulah angka 5, ya. Nah, angka 5 ini kebetulan bisa membagi 75 dan juga bisa membagi 100. Hasilnya adalah 75 dibagi 5 adalah 15, ya. Kalian bisa membuktikan sendiri. 100 dibagi 5 hasilnya 20, ya. Kalian bisa membuktikan sendiri. Tetapi 15/20 itu disebut sederhana nggak? Iya, disebut sederhana. Tapi bukan yang paling sederhana. Ada lagi yang paling sederhana, yaitu 3/4. Bagaimana cara menyederhanakannya? Sama seperti tadi, ya, dibagi dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Tentunya yang hasilnya juga harus jadi bilangan bulat, bukan jadi pecahan desimal atau koma-koma. Tidak bisa seperti itu. Nah, yang ini nih, ada contoh nih, Pak Febi memulai pembagiannya atau menyederhanakannya dengan angka 2. Di sini ada 160/100, itu bukan pecahan, ini pecahan biasa tapi belum sederhana. Kita sederhanakannya dengan cara membagi 2. Terus 60 dibagi 2 80. 100 dibagi 2 50, ya. Begitupun ini belum sederhana, ada lagi yang paling sederhana, 8/5, ya. Sebenarnya ini bisa langsung aja dibagi dengan angka berapa coba? Angka 4, ya. Angka 4, nanti ketemu 40, angka 4 ini jadi 25, ya, begitu. Atau bisa dibagi lagi, ya, dengan angka berapa coba? Dengan angka 20. Ini dibagi 20, ini pun 20 langsung jadi 8/5. Tapi tadi yang Pak Budi sampaikan bahwa menyederhanakan pecahan itu mulailah dari angka kecil. Kalau memang kita belum terbiasa atau belum terampil dalam mencari FPB seperti itu. Itulah cara mengubah pecahan persen ke biasa, ya. Baik, selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa ke persen. Ya, dalam mengubah pecahan biasa ke persen ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah penyebut dari pecahan biasa. Yang kedua, ingat bahwa pecahan persen adalah pecahan yang berbentuk penyebutnya itu 100. Sekali lagi, yang pertama, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu penyebut dari pecahan biasa tersebut, dan kalian harus memahami lagi bahwa pecahan persen adalah pecahan di mana penyebutnya berupa bilangan 100. Nah, berikut Pak Febi akan menjelaskan bahwa ada beberapa pecahan biasa yang sangat mudah untuk dirubah ke persen, ya. Nah, jika kalian melihat atau kalian menemukan bahwa penyebut dari pecahan biasa itu angka 2, angka 4, angka 5, 10, 20, 25, dan 50, ini sangatlah mudah. Dan ini Pak Budi sering sebut dengan pecahan biasa yang sangat spesial, ya, karena sangat mudah dalam mengubah ke persennya. Yang ini sudah ada angkanya, yaitu tinggal dikalikan 50. Kalau ini tinggal dikalikan 25, yang ini dikalikan 20, yang ini dikalikan 10, yang angka 20 dikalikan dengan 5, angka 25 dikalikan dengan 4, dan 50 dikalikan dengan 2. Jadi jika kalian menemukan pecahan biasa yang berpenyebut seperti ini, itu sangatlah mudah. Dan Pak Febi sering sebut dengan pecahan biasa itu adalah pecahan biasa yang sangat spesial, ya. Nah, berikut penjelasannya. Pak Febi mempunyai pecahan biasa
7/20 dan 30/25. Ya, 7/20 dan 30/25. 7/20 ini kita akan rubah ke pecahan persen. Seperti apa? Nah, tadi yang Bapak jelaskan, pertama-tama kalian harus lihat dulu penyebutnya. Ya. Oh, penyebutnya angka 20. Nah, angka 20 ini termasuk dalam pecahan biasa yang berpenyebut spesial. Jadi, sangatlah mudah. Sudah ada pedomannya bahwa kalau kita menemukan pecahan biasa dengan berpenyebut 20 tinggal dikalikan 5. 20 dikali 5 sama dengan 100. Pak, yang atasnya gimana pembilangnya? Jelas. Harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jika yang penyebutnya dikalikan 5, maka pembilang pun harus dikalikan 5. Ya, 20 dikali 5 100, 7 dikali 5 35. Nah, setelah seperti ini sudah terbentuk 35/100, dan kita rubah. Ya, 100 ini, ya penyebut 100 ini dirubah menjadi simbol seperti ini, dan 35-nya menjadi bilangan bulat di depan tanda seperti ini. Ya, jadi tinggal mudah merubahnya. 100 dirubah tandanya menjadi seperti ini, dan 35 tetap menjadi bilangan bulat di depan tanda persen ini. Itulah yang namanya pecahan persen. Jadi Pak, kalau sampai sini gimana? Belum sempurna. Sempurna, yang sulit mencapai persen, ini adalah seperti ini. Kalau ini adalah pecahan biasa, ya begitu. Bagaimana dengan yang ini? Ini pun sama, 30/25. Lihat dulu penyebutnya bagaimana nih? Masuk enggak ke pecahan yang spesial? Pecahan biasa yang spesial. Oh iya, 25 ini termasuk. Yaitu tinggal dikalikan 4. Nah, 25 dikali 4, otomatis yang atas juga harus diberikan perlakuan yang sama, dikali 4 tentunya. Ya, 25 dikali 4 adalah 100, dan 30 dikali 4 adalah 120. Ini adalah pecahan biasa. Pecahan persennya tinggal merubah yang 100 ini berubah menjadi tanda seperti ini atau tanda persen, dan 120 ini disimpan di depan tandanya, tanda persen ini, atau disebut dengan bilangan bulat seperti itu. Itu dalam mengubah pecahan biasa ke persen. Nanti ada tingkatan selanjutnya. Ini tingkatan dasar dulu yang harus kalian paham. Ya, sekali lagi dalam mengubah pecahan biasa ke persen adalah dengan cara penyebutnya dirubah harus ke 100, ya. Sekali lagi, penyebut dari pecahan biasa tersebut dirubah menjadi berpenyebut 100. Dan ketika yang di bawahnya berubah atau penyebutnya berubah jadi 100 dengan dikalikan, maka pembilangnya juga harus mendapat perlakuan yang sama dengan dikalikan dengan angka yang sama tadi, ya, dengan penyebut. Begitu. Jelas ya? Nah, itu saja yang bisa Papa bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Jika memang belum paham, kalian tinggal tanyakan langsung ke yang lebih. Tetap semangat dalam belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Ya. Dan terakhir, jangan lupa say alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.